memang kalau berpikirnya bayar itu dengan satu koin Pi aja, kalau emang benar terjadi harga GCP ya kita berdoa semoga terjadi harga itu dengan satu koin Pi aja. Kata kasarnya udah bisa bikin rumah, udah bisa bikin mobil, udah bisa beli mobil mewah, udah bisa jalan-jalan kemana, udah bisa umroh, udah bisa hajian dengan satu koin Pi. Itu cara berpikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Di sini sudah jam 10 lebih ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua, tidak kurang suatu apapun. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Oke, gimana masih semangat akhir petir? Gimana kemarin video yang saya tayangkan kemarin bersama pembincangan dengan Pak Nopi, pemilik Indofinitmat, itu sangat luar biasa ya. Kita tunggu launchingnya ya. Soft launching, bukan launching, soft launching ya. Mudah-mudahan terjadi ya. Saya pesan sekali lagi buat teman-teman, jaga akun, jaga perasaan nih, jadilah pioner yang cerdas. Jangan sampai mau diombang-ambing dengan hal-hal oknum-oknum yang bisa merugikan diri kita sendiri ya. Apalagi dipintain uang, apalagi apa, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadilah pioner yang cerdas, jadilah pioner yang mandiri. Kita ini yang punya akun, kita ini yang punya koin. Jadi mau diapain koin kita itu terserah kita. Apalagi setelah Indofinitmat ini ready, kita bisa transaksi di sana kapanpun kita bisa ya. Nanti untuk banyak nih di Sinar Channel juga yang bertanyakan, katanya Teh gimana sih caranya belanja di Indofinitmat? Nanti akan saya bikinkan tutorialnya ya. Mungkin bertahap dulu ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung, mensupport channel ini. Berpikirlah positif, jangan terlalu negatif. Apapun yang mereka lakukan, kita berpikir positif ya. Kita dukung, mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai kejadian di tahun 2023 menimpa kita semua, apalagi yang udah pernah mengalami hal seperti itu ya. Oke, di sini saya akan membahas tentang antara vendor dan buyer ya, cara pemikirannya. Oke. Sebelumnya yang baru gabung silahkan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share di sini. Mudah-mudahan setiap video-video yang saya share di sini bermanfaat buat semua orang. Dan buat teman-teman, jika tidak suka dengan video saya, channel saya, silahkan skip aja, nggak usah ditonton. Dan buat teman-teman yang selalu standby di channel ini, selalu menonton ini, tolong jangan di skip. Tolong nontonnya sampai habis biar tidak gagal paham, karena di terakhir video pasti ada yang bikin seru. Oke. Nah, saya ngebahas tentang pemikiran buyer dulu ya di sini. Ini antara buyer sama vendor ya. Termasuk saya sendiri mungkin vendor nantinya ya bisa mendirikan Sinar Collection juga, tetap aja vendor kan seperti itu. Nah, di sini kalau cara berpikir vendor ya, apalagi di saat ini OEM close minded, itu harga emang kita mendukung harga GCP ya. Apa yang kemarin Bapak bilang di situ, beliau memperjuangkan harga GCP itu udah bertahun-tahun ya. Nah, di sini sebagai vendor kita harus berpikir matang kalau mau mengikuti harga itu. Ya, kalau kita mau buka vendor dengan harga GCP, kita harus berpikir risiko apa yang kita dapatkan untuk saat ini. Ya, saya rasa kalau untuk saat ini di dalam enclose minded, untuk penukaran koin Pi itu belum ada exchange atau belum ada di tempat manapun, belum ada penukaran. Jadi untuk melakukan transaksi, misalkan misalkan banyak koin yang dikeluarkan, yang penting ada kesepakatan. Itu sah-sah aja ya, tidak melanggar aturan Kortim ya. Itu sah-sah aja di saat sekarang waktu enclose minded bukan open minded. Beda halnya kalau udah open minded. Open minded kita udah ada nilai, udah harga ditentukan ya, otomatis kita harus mengikuti itu. Tapi untuk sekarang mau transaksi, contoh sekarang pembeli penyerok di luar sana yang membeli satu koin Pi itu dengan 4.000 atau 5.000 ya. Kemarin ada yang japri saya juga menawarkan harga 5.000, kata saya nggak jual koin ya gitu kan. Terus ada juga karena melihat saya transaksi dengan apa ini mataku ya Allah, kelilipan guys, bentar ya. Yang melihat mungkin dengan transaksi kemarin ya gitu kan, itu saya hanya menolong mereka karena banyak sekali pioner-pioner di luar sana. Satu, mereka tidak punya uang, terus di rumahnya kebutuhan banyak gitu kan, contohlah kebutuhan pokok, contoh nggak punya beras atau nggak banyak sayur, otomatis kan di rumah itu harus makan, keluarga harus makan ya. Gimana caranya dia itu bisa mendapatkan beras itu
Ya saya coba tebarkan dengan harga segitu, ya mereka sepakat, itu sah-sah aja, tidak melanggar aturan ya. Kalau untuk pemikiran buyer nih ya, karena apa? Karena vendor itu kan misalkan bertransaksi dengan kebanyakan koin, ya kalau setelah open minded itu harganya koinnya tinggi, ya itu untung vendor. Kalau misalkan pas open minded itu harganya rendah, ya itu berarti vendor rugi dong. Apalagi di saat yang close minded seperti ini uang sendiri, tidak ada investor yang bantu gitu kan, tidak siapapun yang bantu, ini uang sendiri, uang dari saku sendiri, uang hasil keringat sendiri, kerja keras sendiri. Gimana caranya nih pengen menolong orang? Yang penting orang itu kebanyakan karena hal-hal yang kemarin terjadi dengan iming-iming itu, akhirnya kan jadi open minded, mandiri lah, apalah, tentu ujungnya kan gak terjadi ya. Jadi si upline-nya ini ditanyain terus sama sama referral, halu lah, inilah, itulah, inilah. Mungkin si upline itu bingung sampai pusing mikirin bahwa ingin membuktikan bahwa koin buy ini benar-benar udah bisa ditransaksikan, udah bisa dibelanjakan. Ya akhirnya dia jawab saya, kata saya, mau nggak harga segini? Karena apa? Karena saya melakukan hal seperti ini karena uang sendiri gitu, uang dari kantong sendiri, itu pun nggak melanggar aturan, sah-sah aja, terkecuali kalau udah open minded. Itu cara berpikir vendor ya. Vendor itu semua di mana pedagang itu pastinya maunya untung, entah sedikit untungnya, entah banyak untungnya, pasti mau untung, tidak mau rugi. Seorang pedagang ya, seorang vendor. Nah sekarang berpikir dengan cara buyer. Kalau buyer, emang kemarin juga banyak tuh yang komen di grup saya, kok Basinar nggak dukung ini, kok Basinar nggak dukung GCP. Saya tidak dipublikasikan, saya tidak dipromosikan untuk barter-barter seperti ini. Ini hanya orang menjabri ke saya bantu mereka. Intinya gitu, ini masih harga kesepakatan dan tidak melanggar aturan. Ya kan? Nah berpikir buyer, emang kalau berpikirnya buyer itu dengan satu koin pay aja, kalau emang benar terjadi harga GCP, ya kita berdoa semoga terjadi harga itu dengan satu koin pay aja. Kata kasarnya udah bisa bikin rumah, udah bisa bikin mobil, udah bisa beli mobil mewah, udah bisa jalan-jalan kemana, udah bisa umroh, udah bisa hajian dengan satu koin pay. Itu cara berpikiran buyer ya. Kembali lagi ke pioner. Jadi antara vendor dan buyer itu cara pemikiran beda. Kalau vendor memikirkan resiko untuk di saat yang close minded ini karena uang pribadi yang dikeluarkan, bukan investor. Tapi kalau buyer berpikir, kenapa sih nggak harga segitu, kalau saya mau motor dong, ini tuh. Rata-rata buyer itu yang bertanya sama saya, pengen barternya apa coba? Bukan sembako, bukan kebahan pokok. Kebanyakan itu bukan bahan pokok. Kebanyakan yang menanyakan ke saya itu, Sinar Collection kapan ready sih, saya bisa pengen barter dengan motor, pengen barter dengan mobil. Ya semuanya butuh proses, kan gitu. Sedangkan mereka mau barter dengan harga GCP, sedangkan saya sebagai vendor harga aja masih harga kesepakatan. Itu sah-sah aja, nggak ada yang melarang. Ya intinya gini, saya sebagai vendor, kalian sebagai pioner mau belanja di saya silahkan, nggak jadi masalah. Karena apa? Produk itu tidak akan basi dan saya juga tidak punya stok produk di rumah. Cuma kalau memang orang pesan misalkan, saya mau beras nih sekian kilo, saya kasih. Saya mau telur sekian kilo, saya kasih. Saya layani. Cuma via online, itulah digital itu sekarang udah mulai via online juga bisa. Jadi nggak harus kita ada stok barang di rumah, itu bisa. Ya ini saya kasih contoh ya, ini kasih contoh buat teman-teman semua ya. Misalkan kalian pengen berjualan di Indopinet Mart atau di Sinar Collection, tapi kalian itu sebenarnya tidak perlu nyetok barang dulu. Kalau emang belum punya tempat, belum punya gerai untuk menampung barang kita, atau kata kasar gudang, ya toko, itu Anda bisa jalan. Nanti ya akan saya jelaskan trik-triknya untuk melakukan penjualan penjualan produk itu melalui online, yaitu jadi reseller, bukan satu lagi itu bukan dropshipper. Ya, reseller itu gak harus nampung barang di rumah. Kalau dropshipper itu ada barang di rumah. Contoh saya sekarang masih reseller. Jadi
produk itu, misalkan orang itu pesan baju, saya kirim. Orang itu pesan ini, saya kirim. Ya. Itu semuanya itu, makanya perbedaan antara pemikiran vendor dengan buyer itu jauh berbeda. Karena apa? Karena buyer memikirkan untuk belanja. Kalau vendor memikirkan untuk resiko yang harus ditanggung di saat enclosed minded ini, bukan open minded ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata kasar yang tidak berkenan, tolong dikoreksi. Ya, saya juga masih tahap belajar untuk berbicara, saya juga bukan ahli berbicara ya. Mungkin sekian ocehan-ocehan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pioner.